Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan serta umur panjang sehingga kita dapat bertemu secara virtual dalam rangka pelaksanaan kuliah untuk mata kuliah studi hukum investasi dan pasar modal syariah. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah berkat ajaran dan risalah yang beliau bawakan kita dapat merasakan indahnya kegiatan thalabul ilm seperti yang kita tempuh sekarang ini. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan mendengarkan insya Allah kita akan mendengarkan pembahasan materi selanjutnya yang telah dipersiapkan oleh pemakalah. Jadi silakan kepada pemakalah untuk mempresentasikan dan juga kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya suara saya sudah terdengar? Oke. Suara terdengar tapi orangnya tidak jelas. Ya Pak, maaf Pak, kameranya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya dan rekan saya diberi kesempatan untuk memaparkan makalah yang berjudul Saham Syariah. Pemaparan pertama akan dipaparkan oleh Saudari Nada Susmita. Nada. Maaf, sebelumnya teman-teman suaranya terdengar tidak? Terdengar Nada. Ya, baik. Saya di sini sinyalnya lagi kurang baik dari semalam. Baik, di poin pertama di sini saya akan membahas mengenai konsep syariah, konsep saham syariah. Nah, baik. Konsep saham syariah. Sebelum kita membahas konsep saham syariah di sini, kita akan mengetahui dulu nih saham syariah ini apa sih gitu. Nah, saham syariah adalah saham-saham perusahaan publik yang operasionalnya memenuhi prinsip-prinsip syariah. Nah, jelas ya, karena membahas saham syariah otomatis memenuhi prinsip-prinsip syariah. Sedangkan pasar modal syariah ini di sini sebagai institusi yang menyelenggarakan transaksi perdagangan efek syariah. Nah, jadi secara konsep bahwa saham merupakan surat berharga bukti penyertaan modal kepada perusahaan dan dengan bukti penyertaan tersebut pemegang saham berhak untuk mendapatkan bagian hasil dari usaha perusahaan tersebut. Nah,
konsep penyertaan modal dengan hak bagian hasil usaha ini merupakan konsep yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, di mana konsep ini telah kita kenal dengan kegiatan musyarakah atau syirkah. Nah, adapun suatu saham dapat dikategorikan sebagai saham syariah jika saham tersebut diterbitkan oleh emiten atau perusahaan publik yang mempunyai kriteria yang terdapat dalam Fatwa DSN MUI nomor 40/10/2003 pasal 3. Yang pertama, di sini jenis usaha, produk barang, jasa yang diberikan dan akad serta cara pengelolaan perusahaan emiten atau perusahaan publik yang menerbitkan efek syariah ini tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, yang kedua, jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 yang bertentangan seperti perjudian, goror, maisir yang telah kita bahas sebelumnya di pertemuan kemarin-kemarin. Yang ketiga, emiten atau perusahaan publik yang bermaksud menerbitkan efek syariah wajib untuk menandatangani dan memenuhi ketentuan akad yang sesuai dengan syariah atas efek syariah yang dikeluarkan. Dan yang keempat, di sini ada emiten atau perusahaan publik yang menerbitkan efek syariah wajib menjamin bahwa kegiatan usahanya itu sudah memenuhi prinsip-prinsip syariah dan memiliki syariah compliance officer. Yang terakhir di poin kelima ada dalam hal emiten atau perusahaan publik yang menerbitkan efek syariah sewaktu-waktu tidak memenuhi persyaratan tersebut yang sudah dipaparkan di atas, maka efek yang diterbitkannya itu dengan sendirinya sudah bukan lagi sebagai efek syariah. Lanjut dulu slide selanjutnya. Di poin yang kedua, di sini ada penyeleksian saham syariah. Proses screening yang biasa disebut di sini proses screening saham syariah yang ditetapkan OJK terdapat di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 35/POJK 04/2017 tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah. Nah, kriteria yang dimaksud juga telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI yang telah dijelaskan tadi. Dan proses screening syariah ini menggunakan kriteria kegiatan usaha dan rasio kegiatan perusahaan. Adapun kriteria yang dimaksud sebagai berikut. Selanjutnya dulu slide selanjutnya. Jadi teman-teman di poin screening saham syariah ini sebelumnya sudah dibahas di agenda minggu lalu kalau kita mengikuti virtual visit OJK. Nah, materi ini sudah disampaikan langsung oleh kalau nggak salah oleh Ibu Indri selaku pihak dari OJK. Nah, di sini jadi dalam proses screening saham syariah ini ada 2 jenis screening yang dilakukan oleh OJK, yaitu dari sisi bisnis screeningnya dan dari sisi finansial screening. Adapun kalau kita lihat yang pertama proses bisnis screeningnya, dilihat dari kegiatan usahanya. Kegiatan usahanya ini tidak boleh melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Nah, yang bertentangan itu apa? Yang pertama ada perjudian dan sejenisnya. Poin yang B, perdagangan yang dilarang. Yang C, jasa keuangan ribawi. Yang D, jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian, goror, dan atau judi maisir. Contohnya asuransi konvensional. Yang poin E, memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan,
atau menyediakan transaksi suap. Selanjutnya, nah tadi setelah dilihat dari proses kegiatan usahanya nih, bisnis screeningnya, proses yang kedua dilihat dari keuangannya, financial screeningnya. Nah di sini dilihat dari rasio hutangnya. Apakah hutangnya itu yang berbasis bunga itu kurang atau sama dengan 45% dari total aset. Jadi kalau misalnya lewat nih dari 45%, maka tidak lulus dari proses screening saham syariah ini. Nah, terus yang kedua dilihat dari pendapatannya. Pendapatan non halal tidak boleh lebih dari 10% dari total pendapatan secara keseluruhan. Lanjut. Jadi nanti setelah proses yang pertama, kedua, setelah lulus semua, maka di situ nanti isinya itu menjadi daftar efek syariah, yaitu menjadi produk saham syariah. Selanjutnya dulu. Nah, penyeleksian saham syariah, saham yang dikategorikan sebagai saham syariah akan dimuat di dalam daftar efek syariah atau yang disebut DES yang diterbitkan oleh OJK. Nah, DES ini adalah kumpulan efek yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal yang ditetapkan oleh OJK atau pihak yang mendapat persetujuan dari OJK sebagai pihak penerbit DES. OJK menerbitkan DES secara berkala sebanyak 2 kali dalam setahun, yaitu pada akhir bulan Mei dan akhir bulan November. Selanjutnya di poin ketiga mengenai indeks saham syariah. Indeks saham adalah ukuran statistik perubahan gerak harga dari kumpulan saham yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu dan digunakan sebagai sarana tujuan investasi. PT Bursa Efek Indonesia menyusun beberapa indeks acuan yang dapat digunakan sebagai panduan investasi, termasuk di dalamnya indeks saham syariah. Sampai dengan saat ini telah terdapat 3 indeks saham syariah yang disusun oleh PT Bursa Efek Indonesia. Di poin ketiga, indeks tersebut mengacu pada daftar efek syariah yang diterbitkan oleh OJK. Nah, ketiga indeks saham syariah dimaksud di atas adalah yang pertama ada indeks saham syariah Indonesia, ISI. Yang kedua ada Jakarta Islamic Index, JII 30, dan yang ketiga ada Jakarta Islamic Index, JII 70. Selanjutnya, nah, di sini yang pertama dibahas dulu nih indeks saham syariah Indonesia, ISI. ISI ini diluncurkan pada tanggal 12 Mei 2011. ISI memuat seluruh saham syariah yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Jadi oleh karenanya itu, ISI ini merupakan indikator dari kinerja pasar saham syariah Indonesia. Konstituen ISI diseleksi ulang sebanyak 2 kali dalam setahun setiap bulan Mei dan bulan November, mengikuti jadwal review DES yang dilakukan oleh OJK. Oleh karena itu, selalu ada saham syariah yang keluar ataupun masuk menjadi konstituen ISI. Selanjutnya, nah di sini ada Jakarta Islamic Index 30. Proses seleksi Jakarta Islamic Index JII 30 ini perlu. Jadi untuk menjadi konstituen Jakarta Islamic Index, suatu saham ini harus terlebih dahulu masuk sebagai saham yang terdapat dalam DES, daftar efek syariah. Nah, lalu yang sudah ada dalam terdaftar dari DES ini, nanti ratusan saham di ISI ini dipilih 60 saham dengan kapitalisasi yang terbesar.
Lalu dari kapitalisasi pasar ini didapat dari hasil perkalian jumlah saham yang beredar dikali dengan harga yang berlaku. Nah, jadi dari 60 saham tersebut akan diambil 30 saham syariah yang memiliki nilai transaksi paling besar. Nah, baru di sini diterbitkan Jakarta Islamic Index 30. Selanjutnya, Jakarta Islamic Index 70. Jadi saham syariah yang menjadi konstituen JII 70 ini merupakan saham syariah yang masuk dalam konstituen isi tadi yang sudah terdaftar dan telah tercatat selama 6 bulan terakhir. Nah, jadi nanti selanjutnya dari saham syariah yang terdapat pada DES dan menjadi konstituen isi ini nanti dipilih menjadi 150 saham berdasarkan urutan rata-rata kapitalisasi pasar tertinggi dalam 1 tahun terakhir. Nah, dari 150 saham yang dimaksud ini, kemudian nanti dipilih menjadi 70 saham berdasarkan rata-rata nilai transaksi harian di pasar reguler tertinggi. Nah, pada akhirnya nanti 70 saham ini dimaksud yang merupakan konstituen dari Jakarta Islamic Index 70. Selanjutnya di poin yang keempat ada penawaran umum saham syariah. Penawaran umum saham syariah dapat menjadi pilihan bagi perusahaan yang membutuhkan dana. Nah, penawaran umum ya, dimaksud mengikuti peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai proses pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum. Poin kedua, penawaran umum kedua, perusahaan tersebut memiliki mekanisme yang sama, yaitu wajib menyampaikan beberapa dokumen termasuk prospektus. Yang poin ketiga, khusus untuk prospektus ini, perusahaan yang merupakan entitas syariah wajib mengungkapkan informasi tambahan dalam prospektus. Yang keempat, poin keempat, informasi tambahan dimaksud terdiri dari anggaran dasar yang memuat ketentuan bahwa kegiatan dan jenis usaha serta cara pengelolaan usaha dilakukan berdasarkan prinsip syariah di pasar modal dan anggota Dewan Pengawas Syariah DPS beserta tugas dan tanggung jawabnya. Selanjutnya, di poin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Lulu Alia. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, saya lanjutkan ya. Pada mekanisme transaksi saham, pada umumnya itu ada 2 jenis, yaitu transaksi di pasar perdana dan transaksi di pasar sekunder. Pada transaksi di pasar perdana, itu artinya investor membeli saham pada saat dilakukannya IPO. Dana investasi dari investor selanjutnya langsung masuk ke perusahaan dan digunakan untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan perusahaan. Berikut adalah mekanisme transaksi pada pasar perdana. Pertama, emiten mengajukan pendaftaran ke Bursa Efek Indonesia untuk melakukan IPO. Terus yang kedua, emiten selanjutnya mengajukan permohonan pendaftaran ke OJK untuk mendapatkan pernyataan efektif. Lalu yang ketiga, emiten beserta perusahaan penjamin emisi melakukan penawaran atau penjualan saham perdana kepada para calon investor. Lalu yang terakhir, pencatatan saham atau listing di Bursa Efek Indonesia dan investor bisa melakukan transaksi jual atau beli saham di pasar sekunder atau lantai bursa. Lalu pada mekanisme transaksi pasar saham yang kedua adalah transaksi di pasar sekunder. Pada transaksi di pasar sekunder ini
transaksi pasar sekunder adalah transaksi antara investor beli dan investor jual. Sebelum melakukan transaksi tersebut, investor harus sudah memiliki rekening efek di perusahaan sekuritas. Berikut adalah mekanisme transaksi pasar sekunder. Yang pertama, investor melakukan pembukaan rekening efek dan memperoleh kartu acuan kepemilikan sekuritas atau disebut juga Single Investor Identification yang diterbitkan oleh KSEI. Lalu yang kedua, investor mempelajari kinerja perusahaan dengan melihat beberapa aspek seperti data makroekonomi, laporan keuangan, serta prospek bisnis perusahaan. Lalu yang ketiga, investor menghubungi pialang atau broker yang akan membantu melakukan transaksi beli dan jual saham atau melakukan order beli atau jual melalui sistem. Lalu yang terakhir, setelah terjadinya transaksi jual atau beli saham, investor akan dikirimi bukti transaksi saham melalui surat elektronik atau email. Lalu segmen pasar di bursa untuk perdagangan efek bersifat ekuitas terdiri dari 3 pasar. Yang pertama adalah pasar reguler. Pasar reguler ini adalah pasar di mana perdagangan efek di bursa dilakukan berdasarkan proses tawar-menawar secara lelang yang berkesinambungan oleh anggota bursa efek dan penyelesaiannya dilakukan pada hari bursa kedua setelah terjadinya transaksi bursa. Terus yang kedua ada pasar negosiasi. Pasar negosiasi ini adalah pasar di mana perdagangan efek bersifat ekuitas di bursa dilakukan berdasarkan tawar-menawar langsung secara individual dan tidak secara lelang yang berkesinambungan. Dan penyelesaiannya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan anggota bursa efek. Lalu yang ketiga, pasar reguler tunai. Pasar reguler tunai ini adalah pasar di mana perdagangan efek di bursa dilaksanakan berdasarkan proses tawar-menawar secara lelang yang berkesinambungan oleh anggota bursa efek dan penyelesaiannya dilakukan pada hari bursa yang sama dengan terjadinya transaksi bursa. Lalu selanjutnya adalah kondisi pasar saham. Secara umum, kondisi pasar saham dapat dibedakan menjadi 3 keadaan. Yang pertama, pasar bullish. Yang kedua, pasar bearish. Yang ketiga, pasar yang sideways. Pertama, pasar bullish. Pasar bullish ini diambil dari kata bull yang artinya banteng. Saat pasar sedang mengalami kenaikan, berarti banteng sedang bergairah dan memainkan peran. Saat banteng maksudnya bullish market ini menggambarkan bahwa pasar memiliki kecenderungan harga-harga saham di pasar akan naik. Lalu yang kedua, pasar bearish. Pasar bearish ini yaitu penurunan secara umum dalam pasar saham selama periode waktu tertentu. Titik reversal atau pembalikan ke arah bearish adalah saat para investor mulai panik dan pesimis yang ditandai dengan menurunnya jumlah transaksi. Lalu yang ketiga ada pasar yang sideways, yaitu pasar yang datar. Maksudnya pasar tidak dalam keadaan bullish maupun bearish. Keadaan ini menunjukkan bahwa saham mengalami kenaikan dan sebagian yang lain mengalami penurunan, sehingga secara umum pasar dalam keadaan datar-datar saja. Lalu selanjutnya sistem online trading syariah. Pada fatwa DSN MUI nomor 80 tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler bursa efek sudah menggambarkan secara komprehensif tentang mekanisme transaksi efek di pasar modal syariah. Fatwa ini tidak hanya menjelaskan mekanisme transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah, tapi juga menjelaskan berbagai jenis transaksi efek yang dilarang. Ada 3 hal yang substansial dalam fatwa tersebut, yaitu pertama, transaksi saham
di pasar modal dikatakan sesuai dengan prinsip syariah jika memenuhi dua syarat, yaitu hanya bertransaksi saham yang termasuk ke dalam daftar efek syariah dan tidak melakukan transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah. Terus yang kedua, qabdu hukmi, yang artinya hukum kepemilikan dalam transaksi saham. Terus yang ketiga, sistem transaksi continuous auction sesuai dengan bai al-musawamah. Lalu selanjutnya penilaian saham. Penilaian saham ini bisa dalam analisis fundamental dan analisis teknikal. Analisis fundamental. Analisis fundamental adalah studi tentang ekonomi, industri, dan kondisi perusahaan untuk memperhitungkan nilai dari saham perusahaan. Analisis fundamental menitikberatkan pada data-data kunci dalam laporan keuangan perusahaan untuk memperhitungkan apakah harga saham sudah diapresiasikan secara akurat atau belum. Lalu, analisis fundamental merupakan metode analisis saham yang menganalisa data-data atau informasi yang berhubungan dengan kinerja perusahaan, di mana umumnya laporan keuangan menjadi sumber utama dalam analisis ini, termasuk penggunaan rasio-rasio saham seperti laba per lembar saham atau earning per share, terus price earning ratio, dan lain-lain. Beberapa rasio keuangan yang penting dalam analisis fundamental. Yang pertama adalah return on equity. Return on equity adalah indikator yang mengukur kemampuan modal perusahaan dalam menghasilkan keuntungan perusahaan. Rumusnya return on equity seperti yang terpapar pada PPT. Lalu yang kedua adalah earning per share. Earning per share ini adalah indikator yang menunjukkan laba bersih per saham. Untuk mencari earning per share ini, ada rumusnya seperti yang terpapar pada PPT. Lalu yang ketiga, price to earning ratio. Price to earning ratio ini atau sering disebut dengan PE ratio adalah indikator yang menunjukkan nilai perusahaan. Untuk mencari price to earning ratio ini ada rumusnya juga. Lalu selanjutnya price to book value. Price to book value ini adalah indikator yang mengukur nilai pasar atau harga saham saat ini terhadap nilai buku saham. Untuk mencari price to book value juga ada rumusnya ya. Terus yang kelima ada dividen yield. Ya, atau disingkat ini indikator perusahaan yang menghitung persentase keuntungan dividen per saham. Untuk perhitungan ini menggunakan rumus yang seperti yang terpapar pada PPT. Lalu yang terakhir, debt to equity ratio atau disingkat DER. DER ini adalah indikator yang mengukur persentase sejumlah utang dibandingkan dengan modal perusahaan. Untuk mencari DER ini bisa menggunakan rumus yang sesuai dengan di PPT. Lalu yang kedua, analisis teknikal. Analisis teknikal ini adalah metode analisis kinerja saham syariah yang menggunakan pendekatan analisis pergerakan teknis harga saham. Lalu hipotesis awal yang digunakan adalah bahwa harga saham akan bergerak dengan pola-pola tertentu yang sama dan berulang di kemudian hari. Analisis teknikal juga menggunakan pergerakan historis harga saham sebagai dasar dalam memprediksi arah pergerakan saham di kemudian hari. Untuk melakukan analisis diperlukan alat bantu khusus teknikal, bisa berupa chart atau diagram. Biasanya investor yang menjadikan
investor yang menjadikan analisis teknikal sebagai alat utama dalam transaksi saham adalah investor dengan horizon investasi jangka pendek. Analisis teknikal ini berupaya untuk mengidentifikasi pola dan tren harga dalam pasar keuangan serta berupaya untuk mengeksploitasi pola tersebut. Selanjutnya adalah inovasi produk. Yang pertama adalah wakaf saham. Wakaf saham ini merupakan pengembangan dari wakaf uang tunai yang diinvestasikan dalam saham syariah dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dari wakaf tersebut. Landasan fatwa DSN MUI tentang wakaf saham yaitu nomor 2 tahun 2002 tentang wakaf uang. Inovasi produk selanjutnya adalah zakat saham. Berdasarkan pada kesepakatan para ulama Muktamar Internasional pertama tentang zakat di Kuwait, bahwa hasil keuntungan saham harus dikeluarkan zakatnya. Perusahaan efek dapat bekerja sama dengan lembaga amil zakat untuk memfasilitasi investor dalam menunaikan zakat saham yang dimiliki. Zakat saham dibuat karena melihat adanya pertumbuhan nasabah syariah yang cukup besar seiring meningkatnya kesadaran masyarakat Muslim terhadap pentingnya investasi dan kesadaran kewajiban membayar zakat. Yang terakhir adalah studi kasus. Pada studi kasus kali ini, contohnya adalah perusahaan PT ABC Tbk bergerak pada bidang perhotelan. Perusahaan ini melakukan Initial Public Offering atau IPO pada tahun 2011 dan menerima surat pernyataan efektif dari OJK. Anggaran dasar perusahaan tidak menyebutkan kegiatan usaha perusahaan berdasarkan prinsip syariah, namun hanya mencantumkan kegiatan yang terkait jasa perhotelan. Ya, untuk tabelnya ya seperti yang ada di PPT dan di makalah. Pertanyaannya di sini adalah apakah sahamnya PT ABC ini termasuk saham syariah? Jawabannya, pertama dari sisi kegiatan usaha, PT ABC ini adalah perhotelan. Secara konsep hal ini nggak bertentangan sama prinsip syariah karena perhotelan ini memberikan pelayanan kepada masyarakat. Namun pada umumnya perusahaan perhotelan yang memiliki pendapatan non halal dari penjualan makanan dan minuman non halal itu perhitungan non halal akan dihitung dalam rasio pendapatan non halal. Terus yang kedua, rasio total utang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset tidak lebih dari 45%. Pada laporan keuangan di atas dapat diketahui bahwa total utang berbasis bunga itu ada 11.500. Terus total asetnya ada 60.000. Rasio total utang berbasis bunganya itu pembagian dari total utang berbasis bunga dibagi total aset sama dengan 19,16%. Lalu yang ketiga, rasio total pendapatan bunga dan pendapatan non halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan usaha dan pendapatan lain-lain tidak lebih dari 10%. Ya, total pendapatan bunga dan pendapatan non halal lainnya itu di perusahaan ini ada pendapatan bunga, pendapatan keuangan, pendapatan makanan yang mengandung babi, terus minuman yang non halal, pendapatan rokok itu totalnya 9.700. Total pendapatannya ini 32.000. Nah, terus rasio total pendapatan bunga dan pendapatan non halal lainnya itu dihitung dari total pendapatan bunga dan pendapatan non halal lainnya dibagi dengan total pendapatan. Hasilnya 30,47%. Jadi dapat disimpulkan bahwa PT ABC Tbk ini tidak memenuhi kriteria saham syariah karena rasio total pendapatan bunga dan pendapatan non halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan lebih dari 10%. Oleh karena itu, maka
saham yang diterbitkan oleh PT ABCT BK tidak termasuk ke dalam daftar efek syariah. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Silakan. Oke, kalau belum ada, ini ya, lebih kurang informasi yang sama ya. Ada yang bisa kita lihat juga dari sini. Ya, terkait dengan saham ya, saham syariah. Nah, ini mulai dari pengertiannya. Pengertian saham, saham adalah bukti ya, tanda kepemilikan terhadap perseroan terbatas. Nah, jadi kalau kalian memiliki saham walaupun satu lot ya, ataupun dengan jumlah yang sangat terbatas, maka itu dapat dikatakan sebagai pemilik ya terhadap sebuah perusahaan. Misal kalian punya saham Indofood, walaupun jumlahnya sangat sedikit, nah itu tetap ya kita menjadi pemilik. Makanya keren menjadi investor saham itu, dia itu adalah pemilik. Ya, pemilik berdasarkan persentase yang dimiliki terhadap saham tersebut. Ini ya, pemegang saham berarti pemilik perusahaan. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ya, tentang perseroan terbatas. Pasal 1 angka 1, perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Ini maksudnya aturan-aturan lainnya yang terkait ya dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Nah, ini jenis-jenis saham. Nah, ini untuk kita ketahui ya secara umum. Nanti pastinya kalian kalau lebih terlibat secara langsung ataupun bergelut di dunia transaksi saham, nanti akan lebih melek ya informasi-informasi, begitu juga dengan istilah-istilah yang ada. Itu ada istilahnya saham biasa, common stock, yaitu memiliki hak suara di rapat umum pemegang saham, memiliki hak didahulukan bila perseroan menerbitkan saham baru. Nah, kemudian tanggung jawab risiko terbatas pada jumlah saham. Sebentar.
Kemudian ada saham preferen ya. Saham preferen stock memiliki hak istimewa sebagaimana rincian di sini ya. Mendapatkan hak istimewa prioritas lebih tinggi dalam pembagian dividen dibandingkan saham biasa. Kemudian dividen kumulatif. Nah, ini silakan dibaca sendiri. Nah, kemudian perlu kita ketahui juga keuntungan investasi di saham itu apa sih? Jadi keuntungan investasi di saham itu ada dua. Yang pertama dividen. Dividen itu laba berarti ya, pembagian laba perusahaan kepada para pemegang saham. Jadi kita ketika menjadi bagian dari investor dan berinvestasi memiliki saham di sebuah perusahaan, maka kita berhak mendapatkan keuntungan ya. Itu dinamakan dengan dividen ya. Jadi kita berhak mendapatkan keuntungan dari kegiatan bisnis yang dilakukan sebuah perusahaan tersebut. Kemudian capital gain. Capital gain ini adalah modal ya. Jadi keuntungan yang akan potensi diperoleh dalam transaksi saham itu juga itu adalah dari segi capital gain, modal. Jadi saham itu misal begini, kita membeli saham sebuah perusahaan yang baru ataupun yang perusahaan terus berkembang. Misal satu lotnya itu ketika kita beli sekarang 100.000 ya. Kemudian dengan perkembangan perjalanan waktu dan semakin besarnya sebuah perusahaan, maka juga nilai saham sebuah perusahaan tersebut juga terus meningkat ya. Apalagi peminatannya banyak dan kemudian juga kegiatan bisnis dan semua terkait perjalanan dan juga kegiatan melakukan sebuah perusahaan tersebut itu berjalan dengan baik. Nah, kemudian ketika kita menjual saham kita tersebut, itu juga harganya itu kan berpotensi lebih mahal ya dibandingkan dengan ketika kita membeli dulu. Itu contohnya misal kita beli emas ya, kita beli emas 1 gram 800.000. Kita contohkan sekarang misalnya. Kemudian 2 tahun kemudian kita menjual emas 200 gram tersebut harganya sudah menjadi 1,5. Nah, begitu juga ya, artinya begitu juga ini dalam investasi di saham. Jadi modal yang kita investasikan itu bisa terus berkembang ya. Nah, ketika kita jual nanti maka kita akan mendapatkan keuntungan. Ada juga yang menurun dan itu menjadi rugi ya. Yang namanya bisnis maka tidak bisa dihindari dari keuntungan dan kerugian. Oke, jelas ya? Ini kategori ya, tadi sudah jelasan ya. Bisa dibacakan sendiri nanti. Nah, ini tentang indeks harga saham ya, tadi sudah dijelasin ya. Jenis-jenis indeks harga saham. Ada beberapa macam, ada beberapa jenis, termasuk yang terkait secara langsung dengan saham-saham syariah. Nah, ini indeks harga saham. Nah, ini ya kita lihat di sini ya, saham syariah. Nah, ini lebih kurang seperti ini ya mekanisme bagaimana saham syariah, sebuah saham syariah. Emiten, tahu kan emiten? Oke. Nah, ini lebih kurang alurnya, alur proses seperti apa. Itu artinya adanya ataupun dapat dikatakan sebagai saham syariah. Nah, kemudian daftar efek syariah. Tadi sudah dijelaskan juga ya. Ini kita lihat penjelasan di sini. Kumpulan apa itu daftar efek syariah? Kumpulan efek yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal yang ditetapkan oleh OJK atau pihak yang mendapat persetujuan dari OJK. Jadi yang menetapkannya itu adalah OJK ataupun pihak yang mendapatkan persetujuan oleh OJK. Kemudian penerbit DES, penerbit daftar efek syariah, itu OJK, kemudian pihak
penerbit DES yang telah mendapatkan persetujuan dari OJK. Ini bagian dari sini ya. Kemudian pengguna DES. Siapakah pengguna DES itu? Ya bursa. Bursa itu siapa? Jakarta Islamic Index. Kemudian isi ya Pak, Indeks Saham Syariah Indonesia, reksadana syariah, asuransi syariah, dana pensiun syariah, investor berbasis syariah. Nah, kemudian terkait dengan waktu penerbitan DES yang diterbitkan oleh OJK periodiknya itu Mei dan November ya. Efektif itu 1 Juni dan 1 Desember. Kemudian yang lainnya insidental. Nah, kemudian tadi itu ada dibahas juga, artinya perlu kita ketahui juga dengan bagaimanakah proses screening saham syariah. Kita semua tahu bahwasanya dalam transaksi di pasar modal itu sangat ini ya, artinya sangat mendekati transaksi yang ada di pasar modal itu mengarah kepada hal yang dilarang secara prinsip syariah. Seperti yang kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu, dari aspek kajian muamalah, itu banyak ya indikasi-indikasi yang terjadi ya dalam transaksi saham, dalam transaksi yang ada di pasar modal. Sehingga transaksi tersebut itu tidak dibenarkan secara prinsip syariah. Oleh karena itu, saham syariah ataupun pasar modal syariah dalam hal ini, itu ada kriteria ya. Jadi ada kriteria yang ditetapkan sehingga kita bermuamalah di pasar modal ini itu diperbolehkan. Nah, itu ada proses-proses. Nah, di antara prosesnya itu terkait dengan saham, itu ada proses penyaringan saham syariah. Seperti apa tadi sudah dijelaskan juga ya. Itu ada 2 proses. Yang pertama ada business screening, kemudian ada financial screening. Business screening itu berarti kegiatan usaha yang dilakukan oleh sebuah perusahaan, oleh sebuah emiten, tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Misal contohnya itu ada perjudian atau sejenisnya. Kemudian perdagangan yang dilarang, jasa keuangan ribawi, kemudian jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian, gharar, dan atau judi ya, maisir. Kemudian produksi distribusi barang haram, kemudian transaksi swap ya, dan lain-lain. Ini masih artinya banyak juga seperti yang kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Kemudian financial screening itu ada hutang berbasis bunga dibandingkan total aset itu tidak boleh lebih dari 45%. Ya. Jadi ini merupakan proses kita sekarang sedang mendakwahkan ekonomi Islam. Kita sekarang sedang mengedukasikan ekonomi Islam di negara kita, di masyarakat kita, di umat Islam yang ada di negara kita. Ya, bahkan untuk secara keseluruhan bagi seluruh dunia. Kalau kita lihat dari sini memang belum ideal ya, tapi lagi-lagi ya, ini bagian dari proses. Kita harus melihat ini satu kesatuan yang besar, satu hal secara garis besar semua, bahwasanya dalam mengembangkan ekonomi syariah ini itu tidak bisa simsalabim ya. Itu perlu ada upaya-upaya, perlu ada usaha-usaha, perlu ada proses juga yang dilakukan. Nah, ini kondisi real kita hari ini kalau seandainya para ulama kita ya itu langsung menetapkan bahwasanya financial screening itu harus tidak boleh sama sekali ya ada unsur berbasis bunga ataupun ribawi. Itu maka hari ini belum ada ya perusahaan yang dapat dikatakan itu masuk dalam kategori daftar efek syariah. Maka ini kita perlu melihat di sini ini upaya. Bahkan kalau di Malaysia itu lebih longgar lagi dibandingkan dengan kita. Kalau kita mau membandingkan. Nah, jadi ini dari segi
hutang ya, hutang yang berbasis ribawi dari segi finansial sebuah emiten. Nah, kemudian pendapatan non halal dibandingkan total pendapatan tidak boleh lebih 10%. Nah, ini kenapa termasuk, ini sudah kalian bahas ya pada pertemuan di mata kuliah studi fatwa DSN. Kaidah yang digunakan dalam screening ini ya, finansial dalam penyaringan saham ini, dalam kegiatan financial screening ini, itu kaidah tafriqul halal anil haram. Jadi memisahkan sesuatu yang halal dari yang haram, ataupun sebaliknya, misalkan yang haram dari yang halal. Nah, ini kaidah ini digunakan, artinya ini kajian yang dilakukan oleh para ulama sekarang. Dulu contoh seperti ini mungkin itu artinya digunakan untuk, kaidah ini digunakan untuk misalnya dalam hal makanan. Kemudian ada pengecualian, misal begini. Misal ada jatuh, misal begini. Misal jatuh kotoran, jatuh najis dalam air. Ya, air yang jumlahnya ya terbatas, jatuh kotoran, misalnya kotoran ayam. Maka air tersebut seluruhnya najis gitu kan. Nah, tadi artinya kaidah yang seperti ini juga digunakan dalam hal yang lain, termasuk juga dalam muamalah. Nah, kemudian ada kaidah yang lain, artinya tafriqul halal anil haram ya. Itu dicontohkan misal jatuh najis dalam mentega yang padat ya, jatuh misal kotoran toke misal gitu ke dalam mentega. Apakah semua mentega itu najis dan tidak bisa untuk digunakan lagi, dimakan lagi, atau boleh dimakan tapi dengan cara bagian yang terkena najis itu yang dikeluarkan. Jadi tinggal dipotong bagian kera-kera yang terkena najis, dikeluarkan, maka yang lain tetap bisa digunakan. Nah, inilah kaidah yang digunakan ya oleh para ulama sekarang kontemporer dalam hal transaksi muamalah, contohnya seperti yang dipraktikkan dalam saham ini. Karena dengan perkembangan itu, untuk contoh seperti tadi aja bisa ya, apalagi dengan perkembangan keilmuan, perkembangan ilmu akuntansi sekarang. Bahkan sekarang semakin canggih ya. Akuntansi itu sudah dengan teknologi berbagai macam. Ya, sudah dengan artinya kemajuan-kemajuan IT dan lain sebagainya. Nah, jadi semakin mudah ketika kita mengkalkulasikan ataupun membuat akuntansi ya dari transaksi keuangan. Jadi kalau ada pendapatan non halal berapa, itu ada terhitung berapa. Nah, kemudian nanti ketika ada keuntungan perusahaan, keuntungan emiten, itu berapa. Nah, dalam hal ini berarti tidak boleh lebih ya, pendapatan non halal dibanding total pendapatan tidak boleh lebih 10%. Maka itu semua juga terhitung. Jadi kalau ada nanti pendapatan non halal itu, misal 8%, itu perusahaan harus mengeluarkan. Tidak boleh dianggap sebagai keuntungan. Harus mengeluarkan, dan itu juga nanti ada ketentuannya diberikan kemana. Jadi nanti boleh diberikan misal untuk kegiatan-kegiatan sosial. Kegiatan sosial juga mungkin nggak semua kegiatan sosial, tapi dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Nah, dalam hal ini yang perlu diperhatikan bahwasanya financial screening ini ya, ini adalah proses ya, proses. Jadi ada dua hal yang diperhatikan dalam penyaringan saham syariah itu. Yang pertama business screening, kemudian financial screening. Nah, setelah itu baru nanti kalau memang sudah lulus itu, dia itu menjadi saham syariah yang terdaftar di daftar efek syariah. Oke, itu tambahan dari saya. Silakan
Itu pemakalahnya sudah menanti pertanyaan. Ini sudah paham semua, apalagi ini udah berulang kali ya. Kemarin di UJK dapat penjelasan, nanti kalau bursa efek juga bakal dapat lagi ya. Yang punya akun investor di sini berapa orang? Isda, Isma, Ica. Yang saya tahu sih itu. Cece Ya. punya, Kristi punya. Ya silakan ya, mulai melek ya. Pastinya kalian lebih mudah untuk memainkan itu dibandingkan dengan saya. Apalagi kalau sekarang cukup di genggaman ya, di handphone. Bapak mau tanya. Ya, Kenapa ya Pak? Jadi kan ada syariah online trading system tuh. Tapi itu tuh lebih riuh. Maksudnya untuk kita kan sebagai milenial kan lebih suka yang kayak simple gitu kan, gak ribet. Nah untuk short itu sistemnya tuh kayak lebih susah dimengerti gitu. Makanya kenapa teman-teman milenial itu lebih suka kayak pakai Ajaib. Yang itu kan sebenarnya platform umum gitu, yang enggak semuanya ada gitu. Sebenarnya kadang kita juga pengen makanya yang punya produk syariah yang short itu, cuman mereka tuh prosesnya lebih ribet gitu dibandingkan kalau Ajaib kayak tinggal bisa dilakuin di rumah dan nggak ada pemberkasannya tuh nggak terlalu ribet begitu Pak. Terus juga dari fiturnya juga lebih mudah gitu. Makanya kenapa yang teman-teman milenial itu lebih suka yang pakai kayak di platform kayak Ajaib kayak gitu daripada yang short, padahal yang short ini jelas-jelas itu yang udah syariah semua gitu. Kenapa ya Pak? Itulah yang lagi-lagi ya saya bilang seperti penjelasan saya tadi itu masih dalam proses ya. Jadi masih dalam proses karena memang ini semua masih diupayakan, masih dikembangkan dan juga masih perlu dukungan-dukungan. Itu seperti sama halnya dulu ya, dulu itu sekarang juga masih ada. Kalau dulu mungkin sangat kerasa gitu bahwasanya orang malas untuk memilih bank syariah itu karena sistemnya ribet, nggak sepraktis konvensional, kemudian juga mahal dan lain sebagainya. Nah, tapi memang ini tantangan ya, tantangan dan peluang untuk artinya semua pihak dalam hal mengupayakan dan mengembangkan bidang keuangan syariah, ekonomi Islam, khususnya dalam bidang pasar modal. Karena memang nanti tantangan berikutnya itu kita bukan hanya urusan ideologis, artinya bersaing dengan pihak lain, tapi harus dengan ya hal-hal yang rasional. Nah, kalau kita memilih syariah itu saya yakin ya, insya Allah dengan alasan ideologis karena agama kita beragama Islam, kita artinya setelah berislam ada kewajiban untuk beribadah sesuai dengan agama kita, bermuamalah sesuai dengan agama kita. Nah, ini bagian dari kita menjalankan agama ya, bermuamalah sesuai dengan agama kita. Tapi di luar sana itu banyak pihak-pihak yang lain yang masih melihat ini secara pragmatis. Mana yang lebih untung, mana yang lebih mudah kan? Nah, ini kondisinya memang kondisi kita belum kondisi ideal, kondisi yang memang butuh perjuangan yang lebih ekstra lagi. Nah, ini ya PR juga untuk kita semua. Memang satu sisi keluhan, tapi di sisi yang lain kita sebagai penggiat ya di bidang ekonomi syariah, nah ini harus melihat ini bagaimana menjadikan solusi ya, sehingga keluhan-keluhan tadi, sehingga hal-hal yang tadi itu bisa terselesaikan. Karena segmen pasar kita nanti ke depan itu harus semuanya, bukan hanya sekedar orang yang memang artinya telah yakin ya memilih dengan pilihan yang syariah. Tapi kita juga harus memilih segmen orang-orang yang pragmatis tadi. Jadi harus bisa juga nanti orang-orang yang lebih melihat dari sisi keuntungan, dari sisi kemudahan, itu juga harus digait dalam rangka mengembangkan dan membesarkan ekonomi Islam ini. Ya, ini bagian dari proses. Nah, ayo, ini kalian yang sekarang juga mulai melek dengan hal begitu, ya silahkan ya.
artinya memberi warna baru ya terkait perkembangan tersebut. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, kita cukupkan ya pertemuan kita untuk siang hari ini. Silakan makalah menutup terlebih dahulu. Makalah. Ya, alhamdulillah udah selesai ya. Dengan ini kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih telah mendengarkan pemaparan makalah kami. Apabila ada kurang-kurang, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Seperti biasa ya, yang menjadi PIC ataupun penanggung jawab untuk mata kuliah ini, kalau Simar atau Soleha nggak masuk, berarti yang lain siapa yang ditugasi, report perkuliahan sampaikan ya, seperti biasa. Yang hadir, absen, dan lain sebagainya. Kemudian juga ini ya, capture screen-nya. Oke, baik. Kita cukupkan. Kalau ada pertanyaan, silakan disampaikan di grup WA ataupun dijabrikan saya secara langsung. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada siang hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, serta mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi saya sampaikan ya, berulang kali sudah ya, saya sampaikan bahwasanya alhamdulillah kalian orang yang beruntung mempelajari, mengkaji keilmuan Islam yang bersumber dari Al-Quran, hadis, fikih, dan sumber-sumber Islam yang lain. Dan apa yang dipelajari tersebut itu aplikatif ya, aplikatif, kekinian, dan keren ya. Keren dong kalian artinya kuliah di kampus Al-Quran, ngaji Al-Quran, ngaji hadis, ngaji fikih, tapi juga di situ paham ya, artinya perkembangan yang bisa dikaitkan ya, kajian-kajian tersebut dengan perkembangan sekarang, khususnya dalam bidang muamalah. Dengan bidang transaksi saham seperti apa, transaksi keuangan yang lain-lain. Oke, mudah-mudahan menjadi sukses dari sekarang dan juga tahap-tahap selanjutnya. Baik, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Pak. Iya, sama-sama.